tema eksistensial. Ini kita mulai ketemu para filsuf eksistensialis ya. Bagaimana sih perspektif eksistensialisme tentang menikah? Yang pertama, menikah itu sebenarnya pilihan bebas. Kan kalian milih kan? Kalau orang Jawa bilang, kalau laki-laki itu menang milih, kalau perempuan itu menang nolak. Jadi kuasanya laki-laki itu milih, ini apa itu kan gitu. Tapi kuasanya perempuan itu nolak. Kalau tidak setuju bisa menolak. Jadi sebenarnya dua-duanya yang punya daya pilih. Nolak kan juga karena milih. Oh saya tidak cocok ini, saya tolak, tidak mau. Jadi pilihan bebas menikah itu. Nah problemnya, kalau menurut para tokoh eksistensialis termasuk Sartre, kata dia, apakah kalian hidup otentik? Tidak. Otentik itu berarti kamu jujur dengan kenyataan dirimu, sadar konsekuensi pilihanmu, tidak sekedar mengikuti arus, tidak sekedar karena disindir kapan nikah terus kamu panik, terus kamu kalau ada yang mau sama saya, tidak begitu. Itu namanya kamu tidak otentik. Jadi tidak otentik itu di situ saya contohkan ya. Semua teman saya sudah nikah, saya takut dianggap tidak laku, saya takut dianggap gagal, maka saya harus nikah. Nah ini kamu tidak otentik. Saya juga tidak mau nikah Pak. Kenapa? Loh teman-teman saya loh Pak, keren sekali kalau dia ngomong saya anti nikah. Kok saya ingin kayak gitu ya Pak. Jadi ini hanya terbawa arus. Kalian tidak jadi dirimu. Pak sebenarnya saya ingin kuliah lagi Pak, tapi kalau pulang kampung itu gatel telinga saya tiap hari ditanya kapan nikah, kapan nikah. Sudahlah Pak saya tak nikah saja. Nah ini kamu tidak otentik sebagai dirimu. Jadi bukan masalah menikah atau tidak menikahnya. Kamu milih menikah ya monggo, milih tidak menikah ya monggo, kata orang eksistensialis. Asalkan itu pilihan otentikmu. Kamu sudah mikir dalam dengan pertimbangan-pertimbangan hidupmu sendiri. Yang kamu siap menanggung resikonya, tidak sekedar ikut arus. Di situ kamu otentik. Jadi saya sudah berpikir Pak, saya sudah paham resikonya dan saya milih tidak nikah atau saya milih menikah. Ini namanya otentik. Jadi pastikan, kata orang eksistensialis, kalian menikah atau tidak menikah itu pilihanmu sendiri yang jujur, yang otentik. Ya karena kamu menikah itu kan mencari pasangan sampai nanti seumur hidup. Bayangkan kalau itu sebenarnya kamu masih belum mau atau tidak otentik maumu sendiri, akan sangat berat. Jadi kalau versinya eksistensialis, sadari bahwa menikah itu pilihan bebas dan jadilah tetap otentik sebagai dirimu sendiri. Jadi yang pertama ini. Yang kedua, menurut filsafat eksistensialisme, pernikahan itu merupakan komitmen yang selalu harus diperbarui. Jadi kita itu manusia terus berubah. Kita yang dulu bukan kita yang hari ini. Mungkin juga kita besok akan berubah. Tadi sebelum ngaji tentang pernikahan, mungkin nanti pulang kamu sudah berubah, bukan kamu yang tadi. Berarti apa? Karena manusia itu berubah, komitmen dalam pernikahan juga harus selalu diperbarui. Jangan-jangan kamu masih mencintai dia versi lama. Padahal sekarang dia versi yang hari ini itu tidak sama lagi dengan dulu. Jadi mungkin dia mencintaimu versi 1.0. Sekarang kamu sudah 9.0, 12.0, sudah berbeda. Maka kamu harus memperbarui komitmen terus. Saya tahu sekarang kamu berubah jadi seperti ini, tapi aku tetap akan setia, tetap aku akan mencintai, tetap aku akan tanggung jawab. Jadi kenapa? Karena manusia yang berubah itu ya natural, kepastiannya begitu. Maka komitmen kita kalau tidak segera diperbarui, mungkin kita akan jadi kecewa. Mungkin kita akan jadi tidak nyaman dengan pasangan kita. Jadi meskipun menikahnya sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, yang kamu tertarik karena sifat dia, karakter dia zaman dulu, hari ini pun kalian harus tetap berkomitmen dengan versi dia yang sekarang. Jadi pernikahan itu adalah komitmen yang harus selalu kita perbarui. Tidak sekedar janji di masa lalu, tapi keputusan yang terus-menerus. Jadi hari ini saya putuskan tetap setia.
tahun depan tetap saya putuskan setia. Jadi ini komitmen yang nyambung. Kenapa ini perlu? Karena kadang-kadang pikiran kita masih versi lama, sementara pasangan kita sudah versi baru. Jadi ini perspektif kedua dari eksistensialisme. Yang ketiga, perspektif eksistensialisme, makna dalam pernikahan itu tidak dicari, tapi diciptakan. Menikah itu bukan mencari kenyamanan, mencari kebahagiaan, tapi mencari itu kan kamu anggap sudah ada terus tinggal kamu. Enggak. Tapi kalian buat, kalian bikin. Makna itu dibikin melalui kesetiaan, pengorbanan, dialog, perjuangan bersama, pengalaman bareng-bareng. Di situ terus makna tercipta. Dulu saya bayangkan kalau bersama kamu akan sangat bahagia, ternyata tidak. Loh, kamu bikin, jangan dicari. Di mana sih bahagianya bareng kamu itu? Lo bikin, berdua, bangun kebahagiaanmu. Apa yang membuat kalian bisa bahagia bersama, lakukan itu. Komunikasikan, dialogkan. Ini yang sering terlewat. Kalian masuk ke dunia pernikahan, pasrah saja membayangkan nanti ketemu kebahagiaan. Lah kok ketemu? Kalian bikin, ciptakan kebahagiaan dalam kalian bersama. Ayo kita melakukan segala yang membuat kita bahagia berdua. Bukan ditunggu, aku tunggu engkau membahagiakanku. Lah, tidak akan ketemu. Nanti pasangannya juga nunggu, akhirnya saling menunggu, terus saling kecewa. Ternyata engkau tidak seperti yang aku bayangkan dulu. Nah, terus jadinya begitu. Oke ya, jadi makna dalam pernikahan itu ya jangan dicari, ciptakan. Kalian ini apa? Ya kayak sepak bola itu, sekarang bolanya ada di tanganmu. Ya kalau volley ya di tangan, di kakimu. Jadi bola di kakimu, mau kamu bikin strategi apa biar gol berdua, silahkan. Jadi makna itu kalian ciptakan. Makanya istilahnya membangun rumah tangga. Kalian sekarang jadi satu. Orang Jawa ada istilah yang dalam itu ya, garwo. Garwo itu sigaraning nyowo. Ini mirip dengan filsafatnya Plato ya, soulmate, belahan jiwa. Jadi ini di banyak budaya, banyak tradisi istilahnya mirip. Jadi kita sekarang jadi satu. Lakukan bersama-sama apapun yang membuat kita bahagia. Makanya tema bulan ini kan dari aku menjadi kita. Dari aku menjadi kita itu jangan dibayangkan beban. Bayangkan kalian mendapat pendukung. Kalau kemarin keinginan hidupmu kamu wujudkan sendiri, sekarang ada pendukung. Soulmate-mu ketemu. Pasanganmu hadir sekarang. Kalian akan lebih cepat mewujudkan kebahagiaan yang kalian inginkan. Ya, ini perspektif eksistensialisme yang ketiga tentang pernikahan. Jadi, ciptakan kebahagiaan dalam kebersamaanmu berdua. Dari aku menjadi kita sekarang. Yang keempat, nah kalau ini agak harus direnungi ya. Meskipun kalian sudah menikah, kalian itu tetap otentik sebagai dirimu. Meskipun kalian sudah garwo, sigaraning nyowo, belahan jiwa, soulmate, tapi kalian tetap diri kalian. Menurut kelompok eksistensialis, ya memang kita punya pasangan, tapi diri kita sampai detail mendalam tentu saja kita yang tahu. Sedekat apapun kita dengan pasangan, selalu ada sisi batin mendalam yang itu mungkin orang lain memang sulit tahu. Itu yang kita harus paham ini ya. Kadang-kadang kita ngamuk-ngamuk karena pasangan kita merasa tidak paham diri kita. Jadi dia nganggap kita bagaimana padahal kita bagaimana. Dan itu kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena kita dan dia itu punya misterinya sendiri-sendiri. Pengalaman batin kita tidak semua dia pahami sebagaimana pengalaman batin dia tidak semua kita paham. Jadi pernikahan tidak pernah menghapus kesendirian eksistensial kita secara mutlak.
Jadi jangan merasa bahwa kalau saya punya pasangan, pasanganku nanti akan tahu sampai detail diriku A sampai Z. Enggak. Mungkin kalian juga bisa menceritakan, tapi jarak antara narasi dengan yang kamu rasakan tetap akan ada. Itu yang kadang-kadang terus antar pasangan ini jadi konflik. Merasa dibohongi, merasa tidak jujur, padahal mungkin tidak begitu. Setiap masing-masing orang punya sisi kesendiriannya sendiri yang sulit dipahami karena hanya bisa dirasakan. Jadi makna hidup itu ya ada makna berdua, tapi ada sisi yang tetap hanya kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, kalau kita sendiri tidak punya makna, tidak bisa orang lain kita minta membuatkan makna. Tidak bisa diwakilkan. Misalnya, sudahlah, saya tidak perlu mikir makna hidup, kamu saja, tidak bisa. Karena selalu ada sisa diri kita secara dalam, eksistensial, yang itu hanya kita yang merasakan. Kalau kita juga masih bertarung dalam diri kita, ya tidak bisa diselesaikan pasangan kita. Aku itu kok baperan ya, sudahlah baperannya tak kasih kamu biar aku tidak baperan lagi. Tidak bisa begitu. Kita sendiri yang harus menyelesaikan, menuntaskan diri kita sendiri. Jadi jangan dianggap meskipun tadi pasangan itu pendukung kita, urusan batin kita yang paling dalam, ya penguasanya kita. Ini yang sering orang salah paham. Sehingga kemudian dia merasa dibohongi, dia merasa tidak dikomunikasikan ini itu dan lain sebagainya. Ini penting ya. Jadi pernikahan tidak sepenuhnya menghapus kesendirian eksistensial. Selalu ada sisi misteri yang hanya yang ngalami langsung yang tahu. Contoh sederhana ya, sederhananya gini loh. Misalnya saya suka gudeg dan pasangan saya tidak. Saya tidak akan bisa memaksakan agar pasangan saya juga suka gudeg seperti saya. Pasangan saya juga mungkin akan menganggap, oh gudeg kayak gitu kok suka toh ya. Nanti dia akan begitu. Gitu. Kita lupa bahwa yuk kita punya penghayatan hidup kita sendiri-sendiri meskipun hidup bersama. Yang tidak selalu yang saya rasakan sama dengan yang dia rasakan. Di titik ini, aku sebagai aku, ya masih sebagaimana adanya aku. Itulah kenapa nanti dulu waktu kita di Filsafat Cinta, termasuk di Khalil Gibran, bersama orang yang kita cintai itu jangan dibayangkan melebur jadi satu entitas, tapi seperti tiang-tiang yang menyangga satu rumah. Tiang yang menyangga rumah itu yang satu di sana, yang satu di sini, tapi dia menyangga rumah yang sama. Kalau lebur jadi satu, tidak jadi tiang, nanti ambruk rumahnya. Justru kuat karena dia berjarak. Gitu loh. Jadi ya anggap saja kayak sepak bola lah. Yang satu striker, yang satu kiper, itu kan rasa dan perannya beda-beda, mainnya juga beda-beda. Tidak bisa disamakan. Nanti yang perannya kiper ngamuk sama striker. Bola kayak gitu saja kok tidak bisa nangkep. Strikernya ngamuk. Emangnya saya boleh nangkep? Ya kamu yang kiper yang boleh nangkep. Tinggal ditendang masuk gawang saja apa susahnya gitu. Nanti yang striker ngamuk sama kipernya. Tinggal bola ditangkis gitu aja kan tidak jadi masuk kan gitu. Kenapa dia cuma lihat dari luar, tidak lihat susah di dalam yang dirasakan. Ini yang sering berkecamuk dalam kehidupan antar pasangan. Kita menganggap bahwa yang kita rasakan harus dirasakan oleh pasangan kita. Pasangan kita juga begitu. Terus kita menuntut kamu harus memahamiku di titik ini. Dia juga menuntut begitu. Akhirnya apa? Konflik. Jadi pernikahan dan kesepian itu juga bukan sesuatu yang berjarak. Kadang-kadang ya satu paket saja. Oke, baik. Yang belum nanti ngalami sendiri tenang saja. Saya tahu kalian melongo kayak gimana sih Pak ya. Nanti kalau punya pasangan akan kalian sadari. Bagaimana memahami sisi dalam pasangan kita tidak sederhana. Lanjut ya, jadi kita sudah menyelesaikan bab eksistensial. Jadi ada 4 rumus pernikahan dalam perspektif eksistensialisme tadi. Yang pertama, menikah itu pilihan bebasmu. Yang kedua, komitmenmu harus selalu diperbarui. Yang ketiga, makna pernikahan itu jangan dicari tapi ciptakan. Dan yang keempat, pernikahan dan kesepian itu bisa saja satu paket. Kalian bersama, tapi sebenarnya
masih sendiri-sendiri sebagai dirimu masing-masing.